Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja kan di rumah? Selamat datang di kelas baru. Selamat datang juga di tahun ajaran baru. Dan selamat datang juga di mata pelajaran baru bersama guru yang baru. Dan tentunya harus semangat baru. Perkenalkan, nama saya Bapak Alimin. Panggilan bekennya Pak Al. Kalau namanya Pak Alimin Tok ya. Di sini saya sebagai guru pengampu mapel produktif. Di mapel produktif di kelas 11 saya mengajar di administrasi informasi jaringan dan administrasi sistem jaringan. Dan untuk kelas 12 yakni teknologi layanan jaringan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai di mata pelajaran yang pertama. Baik, langsung saja kita memasuki di materi yang pertama, yakni administrasi infrastruktur jaringan. Ngomong-ngomong administrasi itu apa sih? Administrasi itu adalah penertiban, ya, penertiban pada infrastruktur jaringan. Tata tertibnya istilahnya ya, tata tertibnya infrastruktur jaringan itu seperti apa. Contohnya kalau kamu ke sekolah, tata tertibnya itu seperti apa? Harus melengkapi, ketika daftar sekolah harus melengkapi ini, ijazah, ini itu ya, foto ya, administrasi ya. Terus kalau kelas 11, kalau kamu kepingin prakrin harus apa ya, harus mendapatkan dudi, persetujuan dari dudi, ini dan lain-lain, harus menguasai materi ini, harus menguasai materi ini dulu, harus mengikuti ini ya. Sama di jaringan juga ada administrasinya, yaitu dalam infrastrukturnya ada, yaitu mapelnya ada administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan. Kalau ini kita membahas infrastrukturnya, hardware-nya, kasarannya itu ya. Terus saya akan menjelaskan capaian kompetensi pembelajaran, sama ya. Di administrasi sistem jaringan juga saya jelaskan, di sini juga saya jelaskan pada semester 1. Nah, yang pertama yaitu satu, mengevaluasi VLAN pada jaringan ya. Jadi yang pertama adalah mengevaluasi VLAN pada jaringan. Gambarannya seperti seperti ini ya. Ngomong-ngomong tentang evaluasi ini ya, namanya mengevaluasi itu apa sih? VLAN. Jadi mempelajari, mengecek ya, apakah VLAN ini tersambung atau tidak itu ya. Jadi kita mengecek, membuat dulu terus dicek. Nah, jadi kita harus membuat dulu ini ya pada jaringannya, membuat jaringan VLAN, tapi nanti kita buat virtual dulu, namanya itu kan VLAN, virtual LAN pada jaringan ya. Nanti dengan memanfaatkan apa aplikasinya, yaitu silakan di-download aplikasi Pocket Tracer. Nah, di situ kita bisa membuat virtual LAN ya, membuat jaringan berbasis virtual dulu ya. Jadi gambaran LAN-nya. Nah, ini ibaratnya ya. Dia di gambarannya adalah antara jaringan ya, jaringan satu dengan jaringan yang kedua itu apakah benar-benar tersambung. Otomatis dia harus memakai apa? Ada yang ingat apa namanya? Yaitu Internet Protocol atau IP address ya, IP address itu ya. IP address ketika sebuah IP address di VLAN 1 kelasnya ini, IP address di VLAN 2 kelasnya ini,
dengan disambungkan dengan apa, dengan switch hub, dengan router nanti ya, kita akan mengajari itu semua. Terus yang kedua yaitu memahami proses routing. Nah, ini kamu harus bisa mempelajari. Tadi kita membuat VLAN, sekarang yang kedua kita harus bisa memahami ya proses routing. Routing itu apa sih? Nah, nanti lebih detailnya kita bahas di materinya. Nah, kalau gambarannya seperti ini. Routing ini dia sebagai pembagi nantinya antara jaringan A, jaringan B, jaringan C. Nah, supaya apa? Supaya jaringannya tertata ya. Jadi juga bisa memperkirakan, mengirakan. Jadi mengkelaskan kelas 1 ini jaringan A, kelas 1 ini jaringan B, kelasnya ini ya. Terus kita bagi sebagai pembagi ya, menjembatani istilahnya ya, supaya apa, ketika kan jaringan A di kantor A, kalau tidak di IP addressnya dibuat sama, ketika di kantor B, maka akan terjadi latensi atau tabrakan. Terus akhirnya apa? Akhirnya proses pengiriman data akan gagal ya, akan request timeout ya, seperti itu. Kalau di routing akan lebih tertata. Namanya tadi kan administrasi infrastruktur jaringan. Jadi yang pertama harus ada LAN, ada VLAN, ada IP address. Yang kedua ada routing ya. Terus yang ketiga yaitu mengevaluasi routing statis ya. Kalau tadi kita belajar tentang routing, sekarang kita mengevaluasi ya. Kalau mengevaluasi kan tadi membuat terus dicek, mengecek. Nah, ini dengan routing statis. Nah, ngomong-ngomong tentang routing statis yaitu tentang gambarannya seperti ini. Statis yaitu gambarannya dia untuk IP addressnya dia memakai DHCP ya. DHCP ini adalah sebuah metode ya untuk memberikan IP address secara otomatis ya. Jadi siapa yang ngasih IP address otomatis? Sistem. Jadi membuat routing itu, membuat IP address itu ada dua macam kan, ada DHCP, ada statik ya. Kalau di IP address ya, kalau di routing juga sama, ada statis juga ada dinamis ya. Nah, di sini juga lebih detailnya nanti kita bahas di materi ini ya. Terus yang keempat yaitu mengevaluasi jaringan routing dinamis. Nah, kalau dinamis ya, kalau jaringan dinamis otomatis dia memberikan IP address dengan manual, dengan dikasih tiap-tiap user itu dikasih manual, diisikan ya, dilabelkan. Oh, dia komputer 1 IP addressnya 192.168.1.1, di jaringan 2 192.168.1.2, jaringan 3 ya 192.168. Nah, dari mana? Lihat dulu jaringannya ya. Di situ dia di routernya ya, terus di switchnya dikasih IP, dia memakai jaringan apa, IP addressnya kelas berapa ya. Jadi dia menertibkan ya. Terus otomatis di sini kita belajar lagi yang namanya subnet ya.
network address. Kita bahas lagi semuanya di sini ya. Kita evaluasi lagi. Masih ingat nggak? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau tidak ingat, kita belajar lagi ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar dan belajar dan belajar. Semua adalah komponen yang harus kita lalui di semester 1. Kenapa sih di awal saya kasih kalian beberapa kompetensi yang harus kalian ampu di 5 semester ya di awal ini. Kenapa? Karena kamu harus terus semangat belajar di rumah, meskipun kita belajar sambil mengakses internet, belajar lewat rumah ya. Kalau bisa belajar sambil bekerja ya. Itu dengan apa? Dengan layanan jaringan, dengan memanfaatkan jaringan ya. Banyak. Nah, terus yang kedua yaitu 5 komponen ini kamu harus lalui supaya apa? Kamu bisa belajar di rumah, mencari referensi dan jangan mengandalkan guru. Kenapa? Karena kamu sudah SMK ya. Kamu sebentar lagi di kelas 2 ini kamu harus prakerin ya. Kamu harus bisa ini semuanya, harus bisa melalui semuanya. Ketika kamu di dunia industri kamu siap. Nah, jangan mengandalkan guru. Cari referensi sebanyak-banyaknya di internet. Kita belajar ya. Belajar dimanapun bisa ya. Jangan mengandalkan guru. Itu. Karena SMK identiknya dengan mandiri bisa. Itu ya. Jadi teruslah semangat belajar. Selamat bertemu di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.